Hari ini gue punya topik yang sangat menarik. Serius sih, santai tapi serius. Jadi gue akan mencoba untuk selanjutnya dalam video ini gue akan pakai saya. Memang topik random yang akan gue bawakan di YouTube channel ini merupakan review atau diskusi yang berhubungan dengan seni, musik, juga film. Tapi namanya juga random ya. Jadi topik hari ini adalah Women's March 2018 Jakarta. Kenapa gue bawa topik ini? Karena pertama, gue adalah seorang perempuan. Dua, tanggal 8 Maret kemarin itu adalah International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional. Jadi, selamat Hari Perempuan Internasional. Yang ketiga, beberapa hari yang lalu itu ada salah satu ajang tahunan terbesar dalam industri film, yaitu The Academy Awards ke-90 atau The Oscars. Dan isu yang mereka bawa di dalam situ adalah isu-isu juga yang dibawa di Women's March. Jadi ini adalah isu yang berskala internasional atau dirasakan oleh banyak perempuan di dunia ini. Pertama-tama, saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak berusaha untuk merepresentasikan siapapun atau perempuan manapun kecuali diri saya sendiri. Jadi diskusi ini, diskusi yang satu arah ini akan sesuai pemahaman saya, sesuai pengalaman saya dan apa yang saya rasakan terhadap hal tersebut. Pertanyaan pertama, kenapa cowok tuh suka banget catcalling? Apa tuh kak catcalling? Yang seperti ini. Cewek, Neng, sini Neng sama abang. Cantik, nengok sini dong. Jujur, sebagai seorang perempuan, saya merasa terganggu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi gini loh. Apakah Anda pernah lihat, apakah kalian pernah lihat ada perempuan yang ketika laki-laki lewat nih sendiri, tiba-tiba, Mas main sama Neng yuk. Ganteng, sini dong Teng. Mungkin, di daerah tertentu ada. Tapi maksud saya, apakah perempuan biasanya seperti itu? Kenapa perempuan jengah dengan hal-hal seperti itu? Karena saya merasa tidak nyaman, saya merasa tidak aman, dan saya merasa takut. Just by being a woman. Kayak, ya gimana saya nggak takut? Saya lagi sendiri, jalan sendiri, tiba-tiba ada mas-mas dalam truk. Kayak gitu. Kalau saya diboyong gimana? Jadi istilah pertama, catcalling. Nah, istilah kedua itu adalah victim blaming. Ketika korban pelecehan seksual atau bahkan hingga perkosaan mendapat tanggapan seperti bajunya aja kali itu kebuka-buka, ceweknya genit kali, yang macam itu. Itu adalah victim blaming atau menyalahkan ke korbannya. Padahal belum tentu kan. Saya bahkan pernah lihat ada komentar kalau yang pakai baju tertutup bikin penasaran. Saya percaya bahwa suatu masalah bisa terjadi, seperti misalnya suatu kasus perkosaan bisa terjadi karena salah lebih dari satu orang. Kita tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak, dan kita juga tidak bisa hanya melakukan tindakan preventif dari satu pihak. Saya setuju bahwa perempuan itu perlu diajarkan berpakaian yang sepantasnya, perlu juga perilakunya yang sepantasnya. Tapi hal ini juga berlaku kepada laki-laki, bahwa mereka juga harus memiliki perilaku yang sepantasnya dan berpakaian yang sepantasnya. Saya sih berharapnya diajarkan dan mengajarkan diri sendiri untuk menjaga pikirannya, menjaga pandangannya, menjaga perbuatannya, dan menjaga kata-katanya. Karena yang saya pernah dengar adalah dari pikiran, kemudian jadi perkataan, jadi perbuatan, dan jadi kebiasaan. Lalu kenapa laki-laki juga harus menjaga pakaiannya? Kenapa laki kalau gerah tinggal buka baju aja? Terus ketika dia telanjang dada, nggak ada yang melecehkan dia. Nggak adil aja sih. Kemudian masalah nikah muda. Yang ingin saya tambahkan di sini sih hanya bahwa menjadi ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang berat. Menjadi istri orang itu adalah pekerjaan yang berat. Menjadi ibu seorang anak adalah pekerjaan yang berat. Jadi menikah itu membutuhkan kesiapan fisik dan juga mental. Ketika seorang perempuan sudah menikah, pertanyaannya adalah kapan perempuan memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Karena from then on, mereka sudah mendedikasikan hidupnya untuk suami dan anak-anaknya.
Memang mungkin ini hanya bercandaan, tapi kenapa masih suka ada pernyataan lulus SMA gue pengen langsung nikah Ih, susah banget sih kuliah, pengen kawin aja deh gue. Padahal jodohnya mana neng? Nggak, bukan itu. Padahal menikah itu bukan suatu jalan keluar dari masalah. Menikah adalah suatu masalah yang sama sekali baru, sama sekali lain lagi. Menikah itu hal yang sakral dan penting dan penuh tanggung jawab. Dan saya ingin memberikan apresiasi saya kepada semua ibu rumah tangga di luar sana, karena saya mulai merasakan bahwa bangun pagi bikinin kopi, ngurusin anak, bikinin sarapan, mikirin makan siang apa, mikirin makan malam apa, cuci baju, cuci piring, jemur, ngepel, nyapu, is everything. It's hard. Seorang perempuan di dalam keluarga memiliki peranan penting untuk perkembangan anaknya dan untuk kesejahteraan keluarga. Yang gue sedih sih gue nggak bisa datang ke Women's March kemarin. I wish I could. Tapi gue abis cedera dan butuh penyembuhan selama sebulan kira-kira. Nah, kalau misalnya gue ikut, isu yang akan gue angkat adalah free the nipple. Ya nggak yang ekstrim atau gimana-gimana sih, tapi buktinya di budaya pakaian Indonesia zaman dulu, perempuan itu sebenarnya ada yang pakaiannya tidak pakai atasan atau telanjang dada. Nah, pertanyaan saya yang bener-bener nanya nih, apakah pada masa itu tingkat pemerkosaan tinggi? Kalau ternyata sampai enggak, kan aneh ya. Coba nih jujur aja, pakai bras sakit cuy. Gue yakin, balik ke gue ya, soalnya kayak gue udah serius gak sih? Banyak perempuan yang akan setuju dengan gue yang kayak baru sampai rumah atau sampai kamar itu langsung yay, free. Payudara dianggap sebagai hal yang seksual. Padahal kalau misalnya kita tidak menganggap itu sebagai hal yang seksual, sebagai hal yang lahiriah, harusnya itu jadi memudahkan perempuan. Untuk hal-hal kecil aja deh, kayak misalnya menyusui di tempat publik. Perempuan sulit menyusui bayinya di tempat publik, sehingga harus menyusui di toilet, yang padahal toilet itu sarang penyakit, kuman, bakteri. Jadi ya begitu, kalau tidak mau dilecehkan, jangan melecehkan. Ingat bahwa ibu itu adalah perempuan, nenek perempuan, tante perempuan, kakak, teteh, mbak itu perempuan, adik, bahkan anak kalian nanti itu adalah perempuan. Jadi tolong disayang, dihargai, dan diajarkan untuk percaya diri, untuk menyayangi dirinya. Dan ingat juga bahwa ayah itu adalah laki-laki, kakek adalah laki-laki, abang, aa, mas itu laki-laki, adik kalian mungkin laki-laki, dan anak kalian pun nanti mungkin laki-laki. Jadi tolong diajarkan sopan santun, tolong diajarkan untuk selalu menjaga pikiran, pandangan, perilaku, dan perkataan. Oh ya, bonus, kalau mau nonton film yang heroinnya cewek, try Atomic Blonde. Udah sih itu aja, itu keren banget, ngaco. Itu keren. Oke deh, jangan lupa like, subscribe, and enjoy. Bye-bye.